Dan kebanggaan buat kita karena ini yang hadir langsung Kepala BNN Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Waktu kita hingga pukul 12 dan saya persilakan kepada moderator untuk memandu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Wakaf Umi, yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Umi, yang kami hormati Bapak Rektor beserta para Wakil Rektor, yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini, Kepala BNN ya, Provinsi Sulawesi Selatan, Brigjen Pol Dr. Andes Guru Ahmad Fadiyanto MH, ahlan wa sahlan, Komandan. Yang kami hormati seluruh panitia Pekan Pesantren Virtual Mahasiswa Baru UMI 2023-2024. Yang kami sayangi dan cintai seluruh mahasiswa baru Universitas Muslim Indonesia, ahlan wa sahlan, kepada adik-adikku semua ya. Alhamdulillah satu kesyukuran ya dengan bergabungnya kalian ke Universitas Muslim Indonesia ini. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang telah diberikan kepada kita, kita dapat hadir atau melaksanakan Pekan Pesantren Virtual ini dengan penuh dengan kesejukan, penuh dengan rasa kekeluargaan. Insya Allah pada siang hari ini kita kedatangan narasumber yang cukup luar biasa ya. Tentu kami berharap seluruh adik-adik mahasiswa baru betul-betul nanti bisa mengikuti ya, atau mendengarkan materi yang akan diberikan oleh pemateri kita ya. Apalagi memang fenomena terkait narkoba ya di negara kita, di Indonesia maupun di Provinsi Sulawesi Selatan itu cukup tinggi ya. Itu usia dini ya, itu sudah ada yang mengkonsumsi ya. Bahkan tidak hanya usia muda ya, namun ada juga di usia yang sudah lanjut atau sudah tua ya, tapi masih juga berani atau penasaran dengan narkoba ya. Jadi beliau ini ahlinya, beliau nanti akan memaparkan ya begitu berbahayanya narkoba merusak generasi muda ya, atau generasi Indonesia ke depannya. Sebelum saya mempersilahkan pemateri kita untuk memberikan materinya, kita akan melihat sejenak ada video ya yang akan diputarkan oleh panitia ya terkait dengan narkoba ya. Silakan tim IT. Mari kita perangi, marilah kita basmi.
Ya, itulah tadi video singkat ya dari BNN ya, BNNP Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, selanjutnya untuk mempersingkat waktu ya, kita akan mendengarkan pemaparan materi ya yang akan diberikan oleh Kepala BNNP Sulawesi Selatan, Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Guru Ahmad Fadianto MH, dengan judul Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Pencegahan Narkoba ya. Kami sangat mengharapkan kepada seluruh adik-adik untuk betul-betul mengikuti ya, terutama yang secara virtual ya atau secara online, untuk benar-benar mendengarkan secara seksama, karena ini sangat penting sekali ya, karena inilah yang banyak merusak generasi muda Indonesia ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Guru Ahmad Fadianto MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber, moderator yang hadir pada kesempatan ini, para mahasiswi baru di universitas yang dibanggakan di UPI ini. Sebelumnya juga saya sampaikan dengan Bapak Rektor, Bapak Purek yang saya hormati dan saya muliakan, serta panitia semua yang hadir pada kesempatan siang ini. Sebelum saya lanjut beberapa, saya terima kasih narasumber Pak Moderator sudah difasilitasi, dan saya senang bisa hadir ke sini. Mudah-mudahan saya ada di sini memberikan sharing informasi pada adik-adik semua ya. Sharing hal-hal yang terkait dengan apa yang kita laksanakan. Sebelumnya saya sampaikan, sebelum saya perkenalkan diri saya sedikit bacakan pantun ya. Mahasiswa UMI kini telah tiba, berjalan tegak dan selalu sigap. Mari bersama melawan narkoba. Kemudian, jadi mahasiswa tugasnya belajar, juga mengawal kemajuan bangsa. Jadikan UMI kampus bersinar, bersih dari narkoba, untuk wujudkan kondisi yang nyata. Itu mungkin beberapa yang sama dari semua. Saya lanjut saja ke materi. Jadi saya akan memberikan sedikit materi, nanti akan saya kenalkan diri saya. Akselerasi war on drugs. Kalau bahasa Inggrisnya war on drug itu adalah perang terhadap narkoba. Akselerasi adalah percepatan. Jadi dari semua kita ingin menggelorakan di semua lini. Kita harus perang bersama dengan komponen semuanya, bahwa narkoba ini adalah musuh negara dan musuh masyarakat. Ya. Lanjut, saya sedikit perkenalan diri saya. Mungkin sedikit agak kecil, tapi mudah-mudahan matanya ada masih bisa lihat ya. Karena nama saya Dr. Andes Guru Ahmad Fadianto MH ya. Kemudian saya Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Saya lulusan Akademi Kepolisian Akabri tahun 89. Jadi sudah hampir 33 tahun saya bertugas. Kemudian saya ambil S1 di STIK P3, saya ambil S2 di Universitas Mataram di Nusa Tenggara Barat. Sekarang ini saya sedang ambil S3 di IPDN di Ampera, Jakarta. Kemudian saya sekolah juga SESPIM, Sekolah Pimpinan di Kepolisian. Dan terakhir saya sekolah pimpinan tinggi di kepolisian. Jadi sekolah saya sudah habis. Jadi semua sudah habis, makanya Anda sekarang baru belajar
untuk masa depan yang lebih bagus dan lebih cerah dia nanti di hari nanti ya. Kemudian saya pernah sekolah di reserse umum, itu tukang meriksa orang, terus memproses orang yang apabila orang itu terkena masalah pidana. Kemudian saya sekolah Brimob dan saat Brimob di Polda Dasar Brimob di Kalimantan Selatan. Kemudian saya juga belajar intelijen, kemudian audit investigasi dan kursus fungsi perencanaan. Ya. Kemudian penugasan saya 2 kali saya kerjasama dengan kepolisian Filipina. Waktu saya di Manado itu ada namanya cap tikus. Banyak sekali orang-orang yang minum cap tikus di Manado yang barang ini barang haram semua ya. Kemudian saya kerjasama dengan kepolisian China, itu belajar bagaimana IT teknologi di sana yang sudah sangat maju. Kemudian terakhir saya mengamankan pemilihan presiden di Riyadh, Saudi Arabia. Jadi saya kebetulan di Riyadh dan saya dikasih rezeki untuk berkali-kali umroh di Madinah, sehingga rezeki itu diatur sama di atas. Allah pasti mengatur semuanya ya. Lanjut. Saya sebelum di Badan Narkotika Nasional, saya kerja keliling Indonesia. Tugas saya di Sumatera Selatan, kemudian pindah ke Kalimantan Selatan, terakhir di Nusa Tenggara Barat. Saya jadi Kapolres di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Kapolres di Semarang, Jawa Tengah, Kapolres di Nusa Kambangan, Cilacap, kemudian Direktur Reserse Narkoba di Bandung, di Manado, Kepala Operasi di Kalimantan dan dosen di PTK, dan terakhir saya jadi Kepala Badan Narkotika di Mamuju di daerah Sulawesi Barat, dan baru saya masuk ke Sulawesi Selatan. Jadi saya sudah keliling, dan sebelum saya di kepolisian, sebelum saya di BNN, pekerjaan saya adalah mengirim pasukan ke beberapa wilayah di Poso, Papua, di beberapa tempat yang terkait masalah konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Kalau Anda lihat itu saya sedang menyelam ya. Kadang-kadang kita menyelam di bawah air, kita menginspirasi anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu besar sekali. Di bawah laut itu kalau Anda lihat terus serang aja itu indah sekali. Ya. Dan di bawah laut itu mustahil kita pasti, wah apa isinya di bawah laut itu. Rupanya banyak ikan-ikan yang sama seperti manusia juga, berbagai jenis, berbagai warna, dan berbagai kehidupan di bawah laut. Jadi ciptaan Allah itu betul-betul memberikan sinar yang bahagia buat kita semua di atas bumi maupun di dalam air seperti itu. Ya, ini sekedar informasi. Jadi anak-anak saya sudah berkeluarga. Anak saya nomor 3 sekarang kuliah di semester 5 di Universitas Sriwijaya Palembang di HI Hubungan Internasional. Kebetulan dia jago bahasa Inggris dan dia di sana. Nomor 2 kuliah di Unsri juga di hukum dan sudah selesai. Sekarang ambil S2 di notaris di Undip Semarang. Yang nomor 1 baru selesai juga ya, dari universitas di Jerman Eropa, ambil S2 arsitek. Jadi saya harus memberikan contoh, akhirnya saya sekolah S3 di PDN. Saya ingin bahwa belajar itu tidak boleh berhenti dan itu terus-menerus kita lakukan ya. Oke, lanjut. Nah teman-teman semua, nanti kalau lihat keseruan saya di Badan Narkotika Nasional, saya berharap Anda semua bisa memfollow kita punya YouTube atau Instagram yang ada di Sulsel. Jadi info BNN Provinsi Sulsel, nanti beberapa hal terkait dengan kerjasama saya, hal-hal yang terkait masalah narkoba mungkin banyak di sana. Saya berharap adik-adik semua setelah ini bisa memfollow itu semua, dan kita berharap Anda jadi bagian untuk kita bekerja sama dalam hal ini ya.
Jadi nanti Pak Moderator nanti mohon dibantu ya. Kemudian lanjut. Nah, dikatakan sama adik semua bahwa Indonesia ini harus mengikuti situasi di global luar negeri. Isu-isu berkaitan masalah tipologi kejahatan, masalah pelibatan situasi di luar itu tidak terlepas dari kondisi itu. Jadi jangan berpikir Makassar aja, jangan. Kita dipengaruhi oleh situasi global, situasi ASEAN dan situasi di beberapa tempat Indonesia. Nah, itulah harus kita baca situasi. Anda sudah mahasiswa, Anda bangga dengan kondisi itu dan saya berharap Anda juga menjadi bagian sivitas akademika untuk memajukan UMI kaitan ini. Lanjut. Saya sampaikan bahwa 2015 Presiden kita Pak Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia adalah darurat narkoba. Oleh sebab itu harus ada extraordinary crime. Jadi kejahatan narkoba adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Dia sudah memasuki kemana-mana. Dan ini menjadi, kenapa dibilang luar biasa? Karena sudah antar negara. Semua negara mencemaskan terkait masalah narkoba ini. Termasuk di wilayah kita. Oleh sebab itu generasi ke depan yang mimpin itu ada semua besok nih. Saya habis ini selesai. Nah, moderator juga selesai. Jadi Anda mimpin semua Indonesia di hari depan. Oleh sebab itu bekal harus kuat dan Anda harus bisa mendapatkan informasi yang banyak dari kaitan itu. Extraordinary crime itu kejahatan yang sangat luar biasa dan ini harus kita atasi dengan yang luar biasa juga. Lanjut. Transnational crime karakteristik. Ya. Anda lihat di nomor it's commit more the one state. Jadi semua negara komit dengan kondisi ini. Ya. Nah, semua negara. Anda lihat di Singapura, Anda main-main di Singapura bahaya buat Anda untuk masalah narkoba. Yang tetangga dekat kita, Anda bermain di Malaysia juga sama. Di Thailand sekarang sudah ada dibuat surat oleh negaranya, oleh pemerintahnya adalah boleh menanam ganja di depan rumahnya. Sekarang jadi masalah sendiri buat Thailand, dia sekarang akan mencabut aturan itu karena rupanya merusak negara itu dengan kondisi itu. Nah, jadi pemerintah Thailand berusaha untuk menghidupi masyarakat, udah nggak boleh deh nanam ganja. Sekarang mau dicabut itu. Karena apa? Karena rupanya tidak ada baiknya. Semuanya buruk dan semuanya memberikan hal-hal yang tidak baik. Itu mohon maaf di negara lain yang mayoritas agamanya bukan muslim. Apalagi kita yang muslim, saya pernah berapa kali ke Riyadh, berapa kali ke Madinah, ke Jeddah, ke Mekah. Itu yang semua negara-negara di sana seperti itu. Melarang barang-barang ini beredar ya. Nah itu yang kedua, semua perencanaan kemudian planning di direction itu dari beberapa negara lain seperti Sulawesi Selatan. Dari mana barang haram itu bisa masuk ke sini? Pasti Anda bertanya-tanya, apakah ada pohonnya di sini? Apa ada barangnya di sini? Barang itu di luar negeri semua. Karena pasar Indonesia cukup besar. Pasarnya di sini cukup menarik. Oleh sebab itu barang itu cukup betul-betul mendominir tempat kita. Lewatnya bisa dari Pare-Pare, bisa dari daerah lain yang ada pelabuhan tikusnya atau pelabuhan ini yang bisa masuk sini ya. Itu saya nyampaikan sekelumit saja biar ada ditahu hal-hal tersebut ya. Kemudian yang ketiga, mereka punya grup. Jadi negara-negara yang lain itu punya grup terkait masalah ini. Saya kirim sekian, wah, karena betul-betul mereka ingin bahwa narkoba ini bisa menjalar kemana-mana, dia dapat uang banyak dari hasil ini. Anda bayangkan, dia jual barang haram aja bisa dapat uang banyak. Barang itu enak nggak? Nggak enak itu barang itu. Ya. Kalau Anda mau coba, tadi saya bilang saya menyelam. Di menyelam di kedalaman 40 meter, Anda kalau mau nyoba narkotik di situ dapat tuh. Oh, itu otak kita diserang sama air yang betul-betul pekat di situ.
Kita dihantam kepala kita, langsung kita melayang. Di bawah air kita bisa melayang gara-gara itu. Tapi tidak pakai obat yang kita ini, karena itu di bawah laut juga sudah ada. Jadi itu untuk kondisinya ya. Jadi oleh sebab itu, karena ini jadi bagian yang merusak, oke, negara semua bersatu untuk mengatasi ini. Lanjut. Saya sedikit agak cepat ya. Kemudian UNODC itu organisasi dunia terkait masalah obat ya. Anda bayangkan di tahun 2020 ada 275 juta orang yang terkena narkotika ya. Tapi 36 juta itu menjadi orang yang sangat tidak bisa ngapa-ngapain. Orang itu dalam posisi yang ketergantungan obat itu, 36 juta. Dan ironisnya dari 36 juta itu beberapa orang meninggal hampir terjadi di beberapa negara tersebut. Jadi tidak bisa disembuhkan. Anda pakai itu tidak bisa disembuhkan. Nanti saya akan sampaikan filmnya biar Anda tahu bahwa itu kondisinya seperti itu ya. Oke, lanjut. Tahun 2020 muncul instruksi presiden bahwa semua bidang, semua lembaga negara wajib menggelorakan masalah perang terhadap narkoba. Nggak bisa dikerjakan oleh BNN sendiri. Saya terima kasih makanya dari Pak Rektor di sini, Rektor dari Purek, panitia di sini mengagendakan ini, karena ini salah satu bagian untuk kita hancurkan masalah ini. Pemimpin itu akan dilihat, nanti akan dilihat bagaimana dia bisa adil atau tidak, dan apa yang disampaikan itu bermanfaat tidak ya. Ini apa instruksi yang harus kita laksanakan. Lanjut. Nah, adik-adik semua, diketahui bahwa di Indonesia ini kan yang sudah Anda tahu bahwa narkoba ini ada beberapa, ada namanya ganja, ada namanya sabu, ada namanya ekstasi. Rupanya ada 91 jenis narkotika baru yang tidak terdeteksi oleh kita, dan itu sintetis. Anda bayangin, yang original, ori yang asli aja itu haram, dan ori itu memberikan dampak yang tidak bagus buat tubuh kita. Ada lagi 91 yang imitasi. Anda bayangin juga. Jadi imitasi campurannya macam-macam jadi barang ini ya. Dan itu terus berkembang. Jadi orang berusaha keras bagaimana caranya dia berkembang untuk membuat pemuda-pemuda termasuk adik-adik semua senang dengan masalah ini. Nah, ini akan harus hati-hati untuk itu semua ya. Dia menjalar kemana-mana di seluruh wilayah, termasuk ke pelajar, termasuk mana-mana. Yang kedua, bahwa aparat yang terjerat bukan hanya mahasiswa, ada polisi yang terjerat. Ya, Anda lihat di itu, kita tangkapan kita di lapas itu banyak, saya nangkapin polisi, ada tentara juga, ada beberapa ASN, banyak yang tertangkap di situ. Ada pengusaha, ada anggota DPR yang kita amankan karena barang haram ini. Ya. Jadi semuanya sudah masuk ke lini pemerintahan. Kemudian Indonesia ini negara yang cukup besar ya, penduduknya, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan ini, termasuk Makassar ini. Itu menjadi potensi yang sangat besar untuk penyalahgunaan narkotika ini. Makanya orang berusaha keras bagaimana, karena ini menguntungkan sekali dan dia berusaha jual ini semua. Kemudian jaringan orang yang di lapas itu, biar ada ditahu, 70% itu penghuninya adalah tangkapan narkotika. Anda bayangin, besar sekali di sana yang kita tangkap. Karena besar 60-70%, wah ini sudah kalapas sudah, wah apa kalau bisa nggak usah ditangkapin lagi. Nah, tapi mereka harus ditangkap karena melakukan kegiatan ini. Ya. Kemudian daya rusak narkotika lebih serius dibandingkan Anda korupsi, Anda teror. Itu lebih serius narkotika, dan itu sulit disembuhkan. Anda harus yakin itu sulit disembuhkan ya. Ada nggak filmnya? Coba di filmnya bisa nggak di setel? Film yang di Amerika coba. Oke, nanti kita sambil jalan. Lanjut.
Oke, lanjut. Nah, ini jenis-jenis yang ada ketahui, yang tadi saya bilang ada NPS jenis baru yang betul yang berkembang saat ini yang harus kita antisipasi. Nanti makanya sambil jalan saya minta dari moderator bisa diinikan di website kita atau di ini bisa kita lihat di sana ya. Nanti kita kasih challenge, kita kasih hadiah bagi yang bisa bisa memfollow dan bisa kita akan berikan challenge di situ. Lanjut. Nah, dari semua ini daya rusak di tubuh kita sendiri seperti ini. Anda bayangin di hati, di pankreas, di jantung, itu semuanya gara-gara narkotika. Yang paling rawan adalah kita ke otak kita. Coba lanjut. Lanjut. Nah, ini ya. Jadi otak yang ada di kita ini itu jumlahnya ribuan sel di sini. Kalau Anda nanti ada di kedokteran atau ini, itu banyak. Ini dokter bilang bahwa pecandu ganja masuknya ke mana, heroin kemana, ekstasi kemana. Jadi orang yang otaknya bebas narkoba, mohon maaf ini mulus dia, bagus. Anda berpikir cerdas dan berpikir semuanya ada di situ semua. Jadi kita bisa maintain otak kita yang begitu kecil tapi punya ribuan sel di sini. Anda bayangin kalau dia pecandu ganja, warnanya sudah berbeda. Anda bayangin kalau dia suka sabu, warnanya berbeda sama, termasuk yang lainnya. Dan ini menjalar, Anda bayangin, coba Anda sakit, misalnya Anda sakit kanker. Kanker sudah masuk ke otak, mau tidak mau harus dibotakin. Mau tidak mau harus dikemo. Anda bayangin kalau stadiumnya sudah tinggi seperti itu. Nah, dari semua ini kerusakan yang kronis adalah masuk ke jaringan otak. Ini harus kita waspadai. Lanjut. Ya, jadi ini sampaikan, ini yang gambar ini adalah Kepala Badan Narkotika Nasional. Kejahatan tanpa korban, victimless crime. Jadi orang yang pakai narkotika, dia pelaku narkotika, tapi juga sekaligus dia jadi korban. Kalau orang nipu, ada nggak korbannya? Kalau orang, mohon maaf, kejahatan seksual, ada nggak korbannya? Ada semua. Tapi narkotika dia pelaku, termasuk juga dia korban. Nah, ya. Kejahatan memiliki karakteristik standar sendiri, pelaku kejahatan sekaligus menjadi korban kejahatan itu sendiri. Oke, lanjut. Ada filmnya, bisa di setel? Nggak ada? Oke, sambil jalan ya. Lanjut. Nah, jadi ini ada tulisan ini, kalau Anda harus juga belajar bahasa Inggris. Jangan hanya apa biar kita tahu paradigma yang di luar itu bagaimana. Acceleration is the rate of change of velocity. Oleh sebab itu kita harus percepatan. Kondisi-kondisi ini harus kita lakukan kegiatan percepatan penanggulangan ini. Lanjut. 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 Nah, ada di semua strategi yang tadi saya bilang ada war on drugs, perang terhadap narkoba. Jadi Badan Narkotika Nasional ya, termasuk kita itu membuat 4 strategi besar. Yang pertama adalah smart approach, pendekatan bukan smart approach, soft approach, pendekatan yang lunak. Jadi sekarang ini terus terang aja kita banyak, kalau mau kita tangkepin penjara penuh. Makanya banyak kita lakukan pencegahan, kita sosialisasi. Nah, saya datang kemana-mana, beberapa tim saya juga datang. Kita hanya ingin seperti dai Kamtimas atau dai semuanya memberikan pencerahan sama semuanya. Bahwa bahaya ini bahaya yang tidak bisa kita hilangkan. Ya. Jadi kita ada namanya menanggulangi adalah dengan soft approach. Ada pemberdayaan masyarakat termasuk penjagaan. Yang kedua kita lakukan dengan smart approach. Jadi yang kita tangkap itu ada di semua diketahui, termasuk kita ini kita pakai IT semua. Jadi perjalanan mereka datang ke sini tuh, kita sudah pantau tuh dari Kalimantan Utara, dari Malaysia, kapan datang ke sini kita ambil.
Jadi harus kita lakukan seperti itu karena semakin pintar orang melakukan ini semua. Kemarin waktu saya di Mamuju, Sulawesi Barat ya, ada kiriman barang ganja dari Sumatera Utara. Ganja ini dikirim oleh orang yang tidak dikenal dari Sumatera Utara Medan ke Mamuju, Sulawesi Utara. Tapi sebetulnya arahnya bukan ke Mamuju tapi ke Polman, Polewali Mandar. Di Mamuju dia dapat ke titipan kilat. Saya bilang, Anda mau bawa kemana ini? Pak, saya akan bawa ini ke Polman. Oke, Anda jangan buka ini, Anda komunikasi seperti biasa, saya akan ikuti Anda dari belakang. Bayangin, ikuti dari belakang sampai di Polman. Di Polman rupanya kita harus ngubungi siapa? Ngubungi orang yang dari Makassar. Jadi yang terima barang itu di Polman, tapi ngubungi yang punya barang ini lewat orang Makassar. Anda bayangin. Dia bilang, Pak itu ya punya saya, tapi saya tidak mau terima barang itu. Nah, saya tidak terima barang itu. Nah, nanti kasih ke orang Polman aja Pak. Nah, jadi dia ngeceknya itu lewat Makassar bayangin. Akhirnya diterima sama orang Polman itu dan kita amankan itu. Nah itu ada di semua. Dia mengelabui penerima barang itu. Jadi semakin canggih mereka lakukan itu karena pasarnya besar sekali. Oke, tadi film apa tadi? Video apa tadi? Coba di setel videonya ya. Kita cek dulu, kita nonton dulu ya ntar ya. Philadelphia merupakan kota terbesar di Pennsylvania dan pernah menjadi ibu kota Amerika Serikat sebelum dipindahkan ke Washington DC. Philadelphia disebut sebagai kota zombie karena terdapat kawasan yakni Kensington Avenue mempunyai suasana yang mengerikan karena sejumlah penduduknya bertingkah aneh seperti zombie yang disebabkan oleh maraknya pengedar serta pecandu narkotika di kawasan ini. Tak heran, Kensington Avenue termasuk wilayah darurat narkoba. Di bawah pengaruh narkotika, orang-orang terlihat duduk lemas, terkulai dengan jarum yang menempel di tangan, bahkan berjalan dengan sangat gontai. Suasana tersebut membuat Kensington Avenue terlihat seperti adegan film zombie. Pada 2019, kota ini mencatat 1.150 kematian akibat overdosis obat. Angka itu naik menjadi 1.214 pada 2020 dan diperkirakan mencapai 1.250 pada 2021. Selain itu, Philadelphia juga mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi. Dalam survei di tahun 2022 oleh The Pew Charitable Trust, sebanyak 70% penduduk menyebutkan kombinasi kejahatan, narkoba, dan keselamatan publik merupakan masalah terbesar yang dihadapi kota tersebut. Di Indonesia sendiri, BNNRI mencanangkan program kabupaten atau... Oke, adik-adik semua ya. Itu bagian sekelumit kota Philadelphia yang jadi ibu kota Amerika sebelum pindahnya ke sekarang. Makanya adik-adik semua ini yang banyak mungkin mayoritas dari Sulawesi Selatan dan Makassar ini, Anda jangan jadikan kota ini seperti itu. Peran Anda semua sangat besar. Ya. Awalnya mereka mencoba semua. Kita coba enak apa enggak. Lama-lama ketagihan, terus dia minta lagi, nggak punya duit, akhirnya nyolong duit orang tuanya, semuanya. Wah, Anda bayangin. Ya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah ini ya, jadi strateginya war on drugs seperti itu. Tadi saya bilang ada smart power, pekerjaan tadi ada soft power approach dan smart power approach, pekerjaan saya seperti itu. Kemudian ada hard power approach. Saya punya 20 orang polisi yang nggak bisa dilihat di mana-mana, yang tukang tangkap. Dia bersenjata lengkap dan dia nangkap di mana-mana. Ya, saya ingin juga membersihkan, walaupun saya memberikan informasi bermasalah seperti ini, tapi kita juga bersihkan orang-orang yang sudah menjadi bandar, orang-orang yang mengedarkan, mempengaruhi orang lain. Nah, itu yang kita cari. Kita ingin wilayah kita ini menjadi wilayah yang bersih. Ya. Yang terakhir adalah kooperasian, kerjasama dengan semua pihak harus saya lakukan karena ini adalah bagian dari koordinasi kita kepada masyarakat untuk saling membantu.
Lanjut. Nah, kita gagalkan beberapa tempat ya. Ini udah persiapan mau lohor. Lanjut ya. Ini barang bukti yang kita sita, berapa ton, berapa hektar, berapa butir, bukan sedikit-sedikit. Di pekerjaan BNN, pekerjaan cari yang besar-besar yang kita akan amankan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bersihkan ini. Lanjut. Nah, peta kawasan rawan narkotika. Lanjut. Nah, ini Anda bayangin, Indonesia ini ada 8.002 kawasan yang kita anggap daerah itu daerah banyak narkotikanya. Sulawesi Selatan, ya, Sulawesi Selatan itu bukan hanya Makassar, itu ada sekitar 300 sekian kawasan. Anda bayangin ini besar sekali. Ya. Jadi itu besar sekali dan itu jadi bagian yang harus kita antisipasi. Dari 300 ini ada 30 kawasan yang betul-betul saya sedang dalami kawasan itu. Sehingga saya berharap kita bisa eliminir kejadian ini. Nah, ada di semua bantu saya Anda jadi mahasiswa-mahasiswa yang bisa membantu hal-hal yang sifatnya mulia. Ini hal-hal yang kita harus hancurkan perkara ini. Lanjut. Nah, Anda bayangin narapidana yang di lapas itu sudah overcrowded. Sudah lebih dari ini ya. Coba nanti sekali-sekali nanti, mohon maaf Pak, ini Pak Ustadz, moderator nanti mungkin lewat siapa nanti bisa kapan nanti ada waktu kita kunjungan ke lapas, kita lihat banyak kan narkotika di sana. Nanti sama-sama saya kita ini kan biar kita lihat itu banyak sekali Anda kredit di melebihi dari kondisi yang ada. Lanjut. Sebelumnya ada film lagi nggak? Film masalah apa? Masalah Asian Para Games. Ya. Ini ada di semua. Kita bukan hanya penjagaan, kita melayani orang yang sudah terganggu. Jadi kita punya Badoka di sini, ada beberapa rumah sakit kerjasama dengan kita yang sudah terlanjur pakai kita obati. Kita ingin mengobati mereka biar mereka kembali sembuh sedia kala. Tapi susah. Ya minimal kita bisa pelan-pelan 5-10%, 15% kita terapi terus, insya Allah pasti bisa. Mukjizat Tuhan itu, mukjizat Allah itu ada di mana-mana. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha memberikan semuanya kalau kita bersandar diri kepada mereka. Kita bersyukur pasti akan diberikan. Lanjut. Nah, kita ada program upaya penyelaman pecandu. Jadi kalau ada semua ada teman atau mahasiswa yang terkena, Anda lapor ke kita. Saya akan bantu, tidak diapa-apain. Kita akan bantu ke rumah sakit atau ke ini biar disembuhkan. Kasihan. Kenapa? Kalau tidak disembuhkan, dia akan mencederai keluarganya sendiri. Makanya saya berharap ada semua jadi penjuru BNN, bantu, informasikan dan kita rehab. Rehab itu maksudnya rehabilitasi itu membersihkan dia biar dia sembuh. Kasihan dia kalau tidak di ini karena otaknya terganggu dalam masalah ini. Lanjut. Undang-undang, ini undang-undangnya saya cepat aja ya. Undang Nomor 35 2009. Lanjut. Nah, boleh dipakai narkotika tapi untuk pengobatan dan ilmu dan teknologi boleh. Tapi kalau tidak untuk itu tidak boleh. Itu semua itu misalnya mohon maaf orang yang mau dioperasi mungkin perlu diamnesti atau perlu diinikan perlu ya kita kemana-mana pun kalau memang sudah tidak ada pilihan lain harus pakai itu nggak ada masalah. Tapi yang jelas kalau berlebihan itu nggak boleh dan di luar aspek kesehatan sama teknologi itu tidak boleh ya. Undang-undang sudah mengatur begitu. Lanjut ya jadi kalau tujuan medis oke, pengobatan oke. Lanjut. Ya. Nah ini beberapa tahun, lumayan loh, hukumannya ada yang 12 tahun, yang sekian tahun. Dia lapor mandiri bagus, nggak kita apa-apakan, tapi kalau ditangkap hukumannya seperti ini. Anda bayangin kerasnya hukuman ini. Lanjut. Ini juga sama, pakai sabu, pakai ini, pasti hukumannya kita akan ini kan. Lanjut. Kita berbagai cara, ada namanya breakthrough. Breakthrough itu upaya inovasi kita mencegah ini.
Jadi kita sing, kita lomba nyanyi, kita smash on drug, lomba bulu tangkis, hidup sehat, bahagia tanpa narkoba. Lanjut. Nah, kita main main tenis meja, kita ada baliran, BNN run, macam-macam. Lanjut. Nah, saya sedikit nampang dikit ini. Saya sudah 12 tahun nggak makan nasi saya. Pagi, siang, malam saya nggak makan nasi. Tapi saya bisa bersepeda sampai 100 kilo. Saya menyelam di bawah air, saya buat spanduk di bawah air, saya gelorakan war on drug itu dari dalam laut. Ini saya buat ini di Karampuang, Mamuju, Pulau Karampuang. Anda bayangin, saya buat prasasti di bawah laut untuk foto-foto. Intinya hindari narkoba. Kita ingin di atas bumi ini kita akan ini, tapi di bawah laut juga kita lakukan seperti itu. Ya, saya menyelam. Anda lihat saya menyelam tanpa masker. Nah, Anda pasti bayangin gimana masuknya ke mata, bagaimana masuk ke telinga. Nanti kalau ada mau saya ajarin menyelam yang bagus bagaimana. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya akan meletakkan prasasti di bawah laut di dekat dermaga Karampuang, karena di bawah ini indah sekali dan saksikan keseruannya di bawah laut. Mudah-mudahan ini menjadi tempat buat berfoto selfie, ada poin yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang pariwisata di Mamuju, Sulawesi Barat. Ikuti keseruan saya di bawah laut. Terima kasih. Ya, adik-adik semua, nanti saya akan buat di Sulawesi Selatan. Ya, saya sudah ketemu Pak Gubernur, saya sudah ketemu Wali Kota. Saya akan menggelorakan war on drug di bawah laut di pulau-pulau yang ada di wilayah kita. Saya harus gelorakan ini biar masyarakat tahu bahwa narkoba itu berbahaya sekali buat kita semua. Ya. Lanjut. Habis belum? Nih, sebelumnya coba. Anda lihat pemandangannya yang coba sebelumnya. Slide sebelumnya. Sebelumnya nih. Sebelumnya ini, slide yang sebelum ini. Jadi dari semua, itu beberapa yang saya sampaikan sama dari semua karena waktu. Jadi saya berharap mudah-mudahan Anda lihat ini, saya menyelam di bawah air, indah sekali di bawah air kalau Anda bisa lakukan ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan itu jadi bagian buat kita. Oke, saya kira itu beberapa moderator yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan sedikit pantun buat adik semua penutup ya. Mahasiswa UMI harus serba bisa, mengejar cita-cita untuk masa depan, cegah narkoba, selamatkan bangsa bersama BNN Sulawesi Selatan. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Guru Ahmad Fadiyanto MH selaku Kepala BNNP Sulawesi Selatan atas pemaparan materinya yang sangat memberikan edukasi ya bagi kita semua bahwa begitu berbahayanya ya yang namanya narkoba. Dan kita semua ya terutama generasi muda ya memang kita harus menggelorakan ya bagaimana perang ya kepada narkoba ya yang seperti tadi disampaikan oleh pemateri kita ya war on drug ya.
yaitu perang ya terhadap narkoba. Ini sangat perlu dilakukan sejak dini ya, karena begitu berbahayanya narkoba ini ya. Bahkan Presiden Republik Indonesia ya Bapak Jokowi sudah menyatakan perang ya, karena beliau juga sangat cemas ya dengan melihat fenomena yang terjadi atau yang adanya narkoba ini. Bahkan bukan hanya pemimpin atau presiden kita, banyak negara-negara ya itu sangat cemas ya, seperti tadi materi dari Bapak Brigjen Pol Guru ya, yang mengatakan itu negara-negara sudah melakukan perang ya. Bahkan yang membuat semakin ngeri tadi itu ya, bahwa tahanan lapas ya itu penuh, 70% tahanannya adalah para pelaku atau pengguna narkoba ya. Jadi bisa kita bayangkan betapa berbahayanya ya. Jadi memang perlu kita membantu juga BNN ya untuk menjadi sukarelawan ya, bahwa narkoba ini sangat berbahaya, perlu dijauhi ya. Ada sebuah hadis ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, khairun nas anfa'uhum linnas ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat bagi orang lain ya. Jadi sangat tepat ya materi yang ada pada siang hari ini dengan bagaimana kita mengamalkan khairun nas anfa'uhum linnas. Setidaknya kita bisa memberikan manfaat atau mengingatkan keluarga kita bahwa begitu berbahayanya narkoba. Setelah kita mengamalkan khairun nas ini, hadis ini ya, di lingkungan keluarga, setelah itu bisa juga di lingkungan sekitar kita, tetangga kita atau teman-teman kita ya, bahwa begitu berbahayanya yang namanya narkoba ya.